Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salvira Aziza Putri dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan dari GeoGebra. Untuk yang pertama ada slider. Yang langkah pertama kita klik slider, lalu kita masukkan interval 1-5 dengan kenaikan 1. Lalu untuk slider yang kedua dengan nama C dengan interval 1-5, kenaikan 1. Lalu kita masukkan fungsinya. Y sama dengan M X plus C. Lalu selanjutnya kita gunakan tools text, persamaan garis, empty box. Kita isi empty box-nya dengan F. Maka di sini M dan C-nya akan bergerak sesuai dengan slider yang telah kita buat tadi, dari interval 1-5. Untuk saya akan coba untuk fungsi yang lain. Kita masukkan di sini slidernya A dari interval 1-5 dengan kenaikan 1, B interval 1-5 dengan kenaikan 1, dan C interval 1-5 dengan kenaikan 1. Lalu kita masukkan di sini fungsinya Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Lalu selanjutnya kita gunakan tools text, persamaan kurva, empty box, kita isi dengan F. Lalu di sini untuk A, B, dan C-nya akan bergerak sesuai dengan slider yang telah kita buat tadi. Untuk selanjutnya, saya akan coba membuktikan Pythagoras dengan GeoGebra. Langkah pertama, kita buat garis menggunakan line. Lalu, kita gunakan perpendicular line, kita pilih garis dan juga titiknya. Lalu untuk tool selanjutnya, kita menggunakan circle with center dengan titik pusatnya 0 sampai B. Lalu, kita cari titik potong antara lingkaran dan juga garis menggunakan intersect. Kita pilih lingkarannya dan juga garis G-nya. Maka didapat perpotongannya di titik D. Lalu kita gunakan tool segment. Kita hubungkan garis DA, AB, dan BD. Lalu kita hide untuk line perpendicular dan juga circle-nya, maka akan tersisa tampilan segitiganya. Lalu langkah selanjutnya kita gunakan regular polygon. Di sini seharusnya searah jarum jam. Lalu langkah selanjutnya kita klik polygon, lalu kita setting, dan kita ubah name di show label menjadi value. Begitupun untuk poligon-poligon yang lain. Kita ubah semua menjadi value. Maka di sini nanti akan terlihat bahwa penjumlahan dari poligon DBIJ poligon DBIJ merupakan penjumlahan dari poligon FADE dan juga poligon ABHG. Lalu untuk selanjutnya saya akan coba membuktikan relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran. Untuk langkah pertama, kita buat 2 titik. Lalu kita buat circle with center dengan titik pusatnya A. Lalu kita buat lagi titik pada lingkaran. Ini untuk penempatannya bebas. Lalu kita
gunakan segmen untuk menghubungkan antar titiknya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggunakan tools angle, CAD, dan CBD. Maka di sini akan terlihat bahwa sudut CBD merupakan di sini sudut CAD merupakan 2 kali dari sudut CBD. Maka relasi sudut pusat dengan sudut keliling pada lingkaran terbukti. Untuk selanjutnya kita akan mentranslasi bangun datar segi N Untuk langkah pertama kita buat titik, lalu kita buat garis menggunakan segmen, dan selanjutnya kita buat poligon menggunakan regular polygon. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan vektor. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggunakan tools translate by vector. Kita pilih objeknya, misalnya sini kita ingin memvektorkan titik A, maka di sini kita pilih titik A, lalu kita pilih vektornya. Maka di sini akan didapatkan A aksen. Begitupun untuk yang garis, kita pilih garis lalu kita pilih vektor. Begitupun juga untuk yang bangun segi N ini. Kita klik bangunnya lalu kita klik vektornya. Maka di sini akan didapatkan titik A aksen, garis C aksen, B aksen, dan juga poligon 1 aksen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pencerminan terhadap sumbu X dan Y. Untuk langkah pertama, kita coba buat titik. Lalu kita buat garis. Menggunakan segmen. Lalu kita buat poligon. Menggunakan regular polygon. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tools reflect about line. Kita pilih objeknya, misalkan kita ingin merefleksi terhadap sumbu X, maka kita pilih titik A, kita pilih titik. Maaf, di sini coba kita. Coba kita gunakan tools reflect about line, kita pilih titiknya, lalu kita pilih sumbu X, karena kita ingin merefleksikan terhadap sumbu X. Begitupun untuk yang garis, jika kita ingin merefleksikan terhadap sumbu Y, kita klik sumbu Y-nya, begitupun juga untuk yang poligon. Maka akan didapatkan refleksi dari masing-masing bangun ini, dari poligon 1, dari garis CB, dan juga dari A. Selanjutnya kita akan mencoba merotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut alfa. Untuk langkah pertama, coba kita buat bangunnya terlebih dahulu, menggunakan regular polygon, segi 4, lalu kita buat titik pusatnya di 0,0. Lalu kita buat slider,
Di sini slider yang kita gunakan yaitu angle. Lalu kita hubungkan antara titik pusat 0,0 dengan poligon menggunakan segmen. Langkah selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan tools angle with given size. Kita pilih garisnya dari BE. Lalu 45 di sini kita ubah menjadi angle. Lalu untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kita gunakan tools rotate around point. Kita pilih bangunnya dan juga kita pilih titik pusatnya. Di sini angle-nya kita ganti menjadi alpha. Lalu kita hubungkan antara titik pusatnya dengan B aksen atau bangun yang kita dapat tadi menggunakan segmen. Maka bangun ini akan berotasi sesuai dengan alfa yang telah kita buat tadi dari interval 0 sampai 360 derajat. Dan alfanya ini sesuai dengan sudut pada rotasi ini. Selanjutnya kita akan coba dilatasi. Kita buat bangunnya terlebih dahulu menggunakan regular point. Lalu langkah selanjutnya kita buat slider dengan sininya integer dari 1 sampai 5. Lalu kita gunakan tools delete from point. Kita pilih objeknya. Maaf, di sini sebelumnya kita buat dulu terlebih dahulu. Dulu titik pusatnya yaitu di 0,0. Lalu kita menggunakan tools yang tadi, yaitu delete from point. Kita pilih bangunnya, lalu kita pilih objeknya. Di sini kita masukkan M. Maka nanti akan terdilatasi bangun dari poligon 1. Kita akan mencoba membuktikan bahwa luas trapesium sama kaki sama dengan luas dari persegi panjang. Untuk langkah pertama, kita buat dulu trapesiumnya menggunakan tools poligon. Lalu kita buat di sini slidernya dengan sudut dari 1 sampai 180. Lalu kita buat lagi di sini beta. Angle-nya dari 0 sampai 180.
Lalu di sini kita hilangkan labelnya. Lalu kita gunakan tools angle with given size. Selanjutnya kita coba menggunakan rotate around point. Kita pilih objeknya di sini, lalu kita pilih titiknya. Kita masukkan di sini alpha. Oke, dan untuk yang bangun ini juga sama, bangun EGCF. Kita pilih bangunnya, lalu kita pilih titiknya di C. Ini beta. Maka akan terbukti bahwa ini kita coba. Maka di sini akan terbukti bahwa luas dari trapesium sama kaki itu merupakan luas dari persegi panjang. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya kita akan eksplorasi fungsi Y sama dengan A plus B sin C X min alpha. Untuk langkah pertama, kita ganti unit pada sumbu X dalam radian. Lalu kita pilih pi per 2. Untuk langkah selanjutnya, kita coba buat 4 slider. Kita pilih angle. Lalu kita masukkan masing-masing batasnya dari min 3 sampai 3. Dengan kenaikannya 1. Lalu kita buat lagi untuk yang slider B dan C dengan interval dari min 5 sampai 5, kenaikannya 1. Lalu untuk yang C juga sama. Maaf, di sini kita coba kita buat yang ini. Coba kita hapus. Kita buat slidernya A. Dengan batas dari min 3 sampai 3. Naikkan 1. Lalu C dengan dari min 5 sampai 5 dengan kenaikan 1. Lalu selanjutnya alpha dengan menggunakan angle dengan batas dari 0 sampai 360. Selanjutnya kita buat kurva fx sama dengan A plus B sin C X plus alpha.
sin C X plus alpha. Lalu buat kurva fx sama dengan L plus B sin C, X plus alpha dengan variabel X-nya dibatasi. If X X lebih besar dari min Pi, dan X lebih kecil sama dengan Pi, A plus B sin C X plus alpha. Lalu buat garis X sama dengan Pi per 4, dan juga X sama dengan Pi per 2. Buat garis X sama dengan Pi per 4, dan juga X sama dengan Pi per 2. Lalu buat X, di sini Fx sama dengan sin 3x plus 90 pangkat Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.